Kapan maksudnya? Kok dipotong sih? Oh, udah. Ayo mulai. Muka saya gimana? Udah ya, udah di-record belum ya? Oh, udah. Bentar ya, tunggu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, pada tanggal 17 Maret 2022, akan mempresentasikan struktur data sistem operasi. Di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Paras Ahmad Fauji. Dan ada Gian Pramudiana, juga Muhammad Komarudin Sanusi. Di sini saya akan mempresentasikan dari materi sistem operasi. Next. Konsep dasar sistem operasi, yaitu ada beberapa bagian komponen sistem operasi, layanan sistem operasi, sistem calls, pemrograman sistem, struktur sistem, virtual machine, sistem generation, rancangan sistem. Komponen sistem operasi dan ada beberapa bagian juga, manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen berkas, manajemen I/O, manajemen penyimpanan sekunder, jaringan sistem proteksi, command interpreter system, manajemen proses. Proses adalah sebuah program yang sedang dijalankan, dieksekusi. Suatu proses membutuhkan sumber daya pada saat eksekusi. Sistem operasi bertanggung jawab terhadap aktivitas yang berhubungan dengan manajemen proses, yaitu ada beberapa bagian: pembuatan dan penghapusan proses, penundaan dan lanjutan proses, penyediaan mekanisme untuk sinkronisasi antar proses, komunikasi antar proses, penanganan deadlock. Manajemen memori utama. Memori sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data dari program, penyimpanan yang cepat sehingga dapat mengimbangi kecepatan eksekusi instruksi. CPU terdiri dari array words atau bytes yang besar. Alamat digunakan untuk mengakses data share oleh CPU dan IOE device. Selanjutnya akan dibacakan oleh Komarudin Sanusi. Manajemen memori utama. Umumnya memori bersifat volatil, tidak permanen. Isinya akan hilang jika komputer dimatikan. Sistem operasi bertanggung jawab untuk aktivitas berikut yang berhubungan dengan manajemen memori. Acak pemakaian memori, siapa dan berapa besar. Memilih program mana yang akan di-load ke memori ketika bisa digunakan. Alokasi dan relokasi memori sesuai dengan yang dibutuhkan. Manajemen file. Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Biasanya berkas mempresentasikan program dan data. Sistem operasi bertanggung jawab untuk aktivitas berikut yang berhubungan dengan manajemen berkas.
Pembuatan dan penghapusan berkas, pembuatan dan penghapusan direktori, mendukung primitif untuk memanipulasi berkas dan direktori, memetakan berkas pada sistem sekunder, backup berkas pada media penyimpanan dan yang stabil atau non-volatile. Manajemen sistem I/O. Sistem I/O terdiri dari sistem buffer menampung sementara data dari atau ke peranti I/O, polling, melakukan penjadwalan pemakaian I/O sistem supaya lebih efisien, antrian dan sebagainya. Antarmuka device driver yang umum menyediakan device driver yang umum sehingga sistem operasi dapat seragam, buka, baca, tulis, dan tutup. Driver untuk spesifik perangkat keras menyediakan driver untuk melakukan operasi rinci atau detail untuk perangkat keras tertentu. Manajemen penyimpanan sekunder. Penyimpanan sekunder menyimpan penyimpanan permanen. Karena memori utama bersifat sementara dan kapasitasnya terlalu kecil, maka untuk menyimpan semua data dan program secara permanen, sistem komputer harus menyediakan penyimpanan sekunder untuk dijadikan backup memori utama. Sistem operasi bertanggung jawab dalam aktivitas yang berhubungan dengan manajemen penyimpanan sekunder. Manajemen ruang kosong, alokasi penyimpanan, penjadwalan disk. Jaringan, sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi adalah kumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau clock. Setiap prosesor memiliki memori lokal masing-masing. Prosesor dalam sistem terhubung dalam jaringan komunikasi. Sistem terdistribusi menyediakan akses pengguna yang bermacam-macam sumber daya. Akses tersebut menyebabkan peningkatan kecepatan komputasi, peningkatan penyediaan data, dan peningkatan keandalan. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dian Pramudiana.
Struktur sistem operasi modern merupakan suatu sistem yang besar dan kompleks. Struktur sistem operasi merupakan komponen-komponen sistem operasi yang dihubungkan dan dibentuk di dalam kernel. Struktur sistem operasi yang pernah ada dan digunakan yaitu 1. Sistem monolit, 2. Sistem berlapis, 3. Sistem dengan mesin maya, 4. Sistem dengan client server, 5. Sistem berorientasi objek. Virtual machine adalah program perangkat lunak atau sistem operasi virtual yang bisa digunakan pada sebuah perangkat keras bersamaan dengan OS. Fungsi utama virtual machine adalah untuk melakukan tugas-tugas yang tidak bisa dilakukan pada sistem operasi, seperti menjalankan aplikasi, program, maupun skrip secara virtual seperti layaknya menggunakan perangkat yang berbeda. Sistem generasi pertama tahun 1945 sampai 1955. Komputer elektrik digital pertama tidak memiliki sistem operasi. Sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung, sehingga semua operasi dilakukan secara manual dan hanya bisa digunakan untuk menghitung, tambah, kurang, kali, atau bagi. Generasi kedua tahun 1955 sampai 1965. Sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, namun beberapa fungsi dasar sistem operasi telah ada, misalnya SMS, Cortana Monitoring System, dan IBS-YS yang memberikan layanan perangkat keras merupakan bagian fungsi dari sistem operasi modern. Pada tahun 1964, IBM merupakan komputer keluarga sistem 360. Komputer S360 dirancang agar kompatibel secara perangkat keras yang merupakan bagian dari sistem operasi atau OS 360. Sistem 360 berevolusi menjadi sistem 370. Sistem generasi ketiga tahun 1965 sampai 1980. Sistem komputer dikembangkan untuk melayani banyak pemakaian interaktif sekaligus dan online secara langsung dihubungkan ke komputer. Sistem komputer menjadi multi-user dan multi-programming. Generasi keempat tahun 1980 sampai 2000-an. Pada generasi keempat ini, sistem operasi tidak lagi hanya diperuntukkan untuk satu mode pengolahan, tetapi telah ditunjukkan untuk banyak mode pengolahan. Misalnya mendukung batch processing, time sharing, networking, dan software real-time application sekaligus. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung. Kami ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya?